bahwa tantangan kita ke depan semakin berat. Dilihat dengan terus meningkatnya populasi penduduk. Tentunya ini berdampak akan kebutuhan tempat tinggal atau rumah yang layak. Untuk itu memenuhi kebutuhan akan rumah tersebut, kami menyadari bahwa kemampuan pemerintah pusat juga kemampuan pemerintah daerah amat sangat terbatas. Artinya yang baik, semua ini insya Allah lebih baik. Tadi Ketua menyampaikan 3 tahun yang lalu Jambi masih lempeng-lempeng. Sekarang kok daripada seperti itu, tidak digunakan. Sebenarnya salah dulu. Karena sudah banyak perumahan, banyak kolonial, padat akhirnya, dan begitu. Kita coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dikeluarkan dalam rapat kerja bisa bersinergi dengan program pemerintah Provinsi Jambi. Delegasi terbanyak juga tepuk tangan untuk Pak Julius. Konsentrasi apa sih, tetap bagaimana membantu pemerintah rumah ini biar tetap murah harganya. Tentunya kita mohon Pak Wagub mungkin dorongan teman-teman apresi yang mau bangun rumah subsidi ini kan utamanya untuk masyarakat yang kurang mampu. Ini artinya sumbangsi ke negara ya kurang lebih 25 triliun kan Pak, gede banget loh Pak. Mungkin Pak Bima ini kan periode yang terakhir Pak, sudah 2 kali periode. Sewajarnya memang prestasi harus ditunjukkan. Kalau bisa 3 kali, saya minta 3 kali beliau Pak. Karena di Indonesia Pak, kalau Pak Bima datang itu ada Pak. Kenapa? Satu-satunya anggota PSI dimanapun yang pakai sokok putih hanya Pak Bima.
Jadi kalau ada anggota bersih yang malam-malam kalau keluar daerah ada yang mau keluar, Pak Pardiman ayo mau kemana? Balik lagi Pak. Nah ini istimewanya kalau ada Pak Pardiman ikutan ke daerah lain. Yang juga Pak Pardimannya bukan yang ikut Pak, yang larang. Jadi inilah FLPB program pemerintah. Ini luar biasa Bapak. Jambi itu dulu paling bontot Pak kalau bicara realisasi KPR. Nggak tahu apa ketuanya ini banyak duit, ya kan? Apa ketuanya ini ikut nukangin rumah sehingga tertarik para konsumen. Tapi ini Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI Wilayah Jambi ini menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda yang bertempat di Hotel Swiss Bell Jambi pada Selasa 21 November 2023. Nah, kanti-kanti, kegiatan Rakerda APERSI Jambi tahun ini mengangkat tema sinergi dan kolaborasi APERSI bersama pemerintah Provinsi Jambi dalam memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Jambi. Sebagai informasi nih, kanti-kanti, tema yang diangkat pada gelaran Rakerda tahun 2023 ini memiliki arti yang menjanjikan untuk membantu masyarakat, yakni dalam membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian rumah untuk seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh staf ahli Gubernur Jambi bidang ekonomi dan pembangunan, yaitu Bapak Muktamar Hamdi yang mewakili Gubernur Jambi. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tentunya masih dalam rangkaian pembukaan Rakerda DPD APERSI Jambi tahun 2023. Selanjutnya marilah bersama kita mendengarkan dan juga menyimak dengan saksama laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Kepada Bapak Fadil Eskom MSI, waktu yang tepat kami silakan. Rakerda DPD APERSI Jambi tahun 2023.
Jambi. Inilah rapat kerja daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Jambi tahun 2023. Dan kita sambut pembawa acara kita, Tiffany Anggina dan Joe Trabu. Hari Minggu pergi ke pekan. Pergi ke pekan membeli serabi. Selamat datang kami haturkan kepada seluruh hadirin sekalian. Hendak dua patut beriring, pergi ke rawa mencari ikan. Ikan didapat di dalam peti. Dengan semangat pengembang untuk pembangunan, mari sukseskan Rakerda Apersi Jambi. Dan tentunya puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan limpahannya lah kita dapat berkumpul dan bergabung dalam acara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Serta Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tamu undangan tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat pagi dan selamat datang di acara Rakerda DPD Apersi Jambi tahun 2023. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Dan tentunya rangkaian acara pada hari ini akan sangat banyak sekali sampai dengan akhir nanti. Asosiasi Pengembang Perumahan Permukiman Seluruh Indonesia ini dengan visi dan misi untuk memberikan kontribusi nyata kepada seluruh masyarakat yang tentunya memberikan permukiman yang sehat, layak huni, serta berkualitas. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Apersi. Hadirin dimohon berdiri.
Bacaan ikrar apersi yang akan dipimpin oleh Bapak Habibie. Kami persilakan. Apersi dalam menjalankan usaha dan organisasi senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berpedoman pada sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, memegang teguh disiplin organisasi. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tentunya masih dalam rangkaian pembukaan Rakerda DPD Apersi Jambi tahun 2023. Selanjutnya marilah bersama kita mendengarkan dan juga menyimak dengan saksama laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Kepada Bapak Fadil Eskom MSI, waktu dan tempat kami silahkan. Rakerda ini selain diamanatkan di dalam AD ART organisasi kita bahwa dalam satu periode kepengurusan harus menjalankan minimal 1 kali rakerda. Selain dari itu, rakerda kali ini berangkat dari kerinduan. Yang saya maksud berangkat dari kerinduan adalah kawan-kawan kita di dalam Apersi sudah sangat rindu sekali untuk berkumpul bersama-sama seperti ini. Setelah sekian lama kita tidak bisa berkumpul. Tentu kita tahu semua beberapa tahun yang lalu negara kita dilanda dengan musibah pandemi COVID-19. Kemudian setelah itu keadaan untuk memulihkan, termasuk memulihkan kondisi ekonomi kita, kondisi usaha kita. Setelah dirasakan keadaan mulai membaik dan tentunya kondisi usaha kawan-kawan sudah mulai membaik, nah dari keresahan kawan-kawan yang ada di dalam Apersi, satu sama lain ingin saling bertemu. Kapan kita ngobrol lagi, kapan kita bareng lagi, kapan kita bisa saling bertukar informasi yang baru, bisa menggali ilmu dari yang lebih lama menjadi pengusaha yang sudah lama juga ingin mencurahkan hati, ingin curhat dengan keadaan-keadaan yang sekarang ini. Maka kemudian kami dari jajaran pengurus DPD Apersi berkumpul melakukan rapat bersama-sama. Kalau istilahnya mahasiswa menggunakan sistem SKS, sistem kebut semalam, ya kami rapat dalam waktu cepat saja karena untuk menentukan rakerda ini waktunya kejar-kejaran. Dan kebetulan kawan-kawan DPD di luar provinsi juga seolah-olah berlomba-lomba ingin melakukan rakerda gitu.
Jadi waktu itu yang kita usulkan ke DPD berkejar-kejaran dari DPD A, DPD B, DPD C, semua berkejar-kejaran. Akhirnya Jambi mendapatkan atau disetujui oleh DPP untuk mengadakan rakerda pada tanggal 21 November 2023. Dan 2 hari lagi ini akan ada rakerda di Jabar. Jadi yang saya katakan seolah-olah berlomba-lomba mengadakan rakerda, ya memang seperti itu keadaannya. Namun demikian, alhamdulillah segala sesuatu yang kita inginkan semuanya berhasil kita jalankan. Mulai dari malam ada acara gala dinner di rumah dinas gubernur, alhamdulillah sudah berhasil sukses. Dan pada hari ini kita adakan acara rakerda di hotel ini, dan manfaatkanlah waktu ini untuk bersilaturahim, untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, dan doa kita mudah-mudahan rakerda ini bisa menghasilkan ide-ide baru, bisa menghasilkan keputusan-keputusan baru yang dapat membawa kemajuan Apersi, terutama khususnya untuk Apersi Jambi. Dengarkan kita simak bersama sambutan Ketua DPD Apersi Jambi kepada yang kami hormati Bapak Haji Pardiman. Disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus Bapak staf ahli, perkenankan kami menyampaikan bahwa kegiatan rapat kerja ini sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Setiap kepengurusan harus melaksanakan minimal 2 kali dalam masa kepengurusan. Alhamdulillah, setelah kita lewat dari pandemi, kesempatan ini Jambi dapat waktu penjadwalan untuk melaksanakan rakerda. Tentunya itu sebagai amanah yang sekaligus tentunya sebagai wadah masyarakat perumahan khususnya di Provinsi Jambi untuk saling berkolaborasi sesuai dengan tema kita, yaitu sinergi dan kolaborasi Apersi bersama pemerintah Provinsi Jambi dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kami atas nama pengurus DPD Apersi Jambi tidak henti-hentinya, luar biasa Provinsi Jambi. Semalam kita telah diterima di rumah dinas, dikemas dalam acara gala dinner yang tentunya selama ini hanya impian. Alhamdulillah malam tadi terwujud. Tepuk tangan untuk pemerintah Provinsi Jambi. Kepada seluruh stakeholder terkait yang tidak dapat kami sebutkan, tentunya kami mewakili teman-teman semua juga hari ini. Alhamdulillah Provinsi Jambi berdasarkan data dari BP Tapera yang dibocorkan oleh Pak Alfian, menempati khusus Apersi menempati realisasi nomor 5 se-Indonesia. Tepuk tangan untuk Apersi. Dan nomor 1 di Sumatera. Capaian itu tentunya tanpa dukungan dari pemerintah Provinsi Jambi mungkin tidak akan tercapai. Tapi kita tidak puas dengan hasil itu. Tentunya harapan kita semua di sini, mudah-mudahan dengan terlaksananya rapat kerja hari ini, keluhan, problem yang selama ini masih ditemukan bisa dicarikan formula sehingga kedepannya masyarakat perumahan bukan hanya Apersi Jambi, anggota Regi Jambi, semua masyarakat perumahan pengembang. Tentunya mudah-mudahan pemerintah Provinsi Jambi bisa lebih memberikan insentif-insentif yang tentunya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jambi. Karena sesuai dengan perhitungan BPS kalau tidak salah, sektor perumahan ini mempunyai efek pertumbuhan ekonomi sebanyak 100 berapa tuh?
170 bidang yang terkait menghidupkan roda ekonomi untuk masyarakat. Jadi bukan kaleng-kaleng. Satu kehormatan juga hari ini Kepala Dinas Nakertran mengawal kita. Walaupun secara kedinasan kita tidak terkait langsung, tapi beliau selalu bahu-membahu bersama APRSI Jambi karena di situ terkait dengan ketenaga kerjaan yang menjadi tanggung jawab beliau. Tepuk tangan untuk Pak Kadis. Kalau terlalu panjang nanti ketum bingung pula materinya habis. Saya juga kayaknya mulut sudah kering ini. Tentunya nanti setelah acara ini saya memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada bank pelaksana, kepada para sponsor, kepada instansi terkait yang tentunya itu menjadi kesempatan langka. Kita bisa mengumpulkan stakeholder di dalam satu ruangan, itu bukan pekerjaan mudah. Tentunya harapan ini semoga rekan-rekan jangan malu-malu, jangan beraninya di belakang. Ada keluhan silakan nanti kita bisa saling diskusi untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Selesai acara ini, di kesempatan ini saya memohon nanti BP Tapera bisa punya waktu lebih panjang, mungkin teman-teman bisa langsung diskusi. Wabil khusus juga kepada Pak Kakanwil, kami mohon bisa dapat menjadi salah satu narasumber bila ada kesempatan. Mungkin juga teman-teman bisa menjalan ada yang 1-2 mungkin bisa dipertanyakan dalam program-program tentang pertanahan dan bank-bank terkait. Nanti ada sessionnya tentunya dan seluruh sponsor. Sekali lagi mengakhiri sambutan ini, kami mohon nanti Bapak staf ahli bidang ekonomi berkenan membuka sekaligus memberikan arahan, dan saya atas nama Ketua DPD mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor, yang kedua kepada seluruh jajaran kepanitiaan, yang ketiga kepada sahabat kami delegasi dari DPD seluruh Indonesia yang hadir, dan tentunya kepada para senior DPD APRSI Jambi dan seluruh anggota. Tanpa kalian semua acara ini tidak akan terlaksana. Tepuk tangan untuk APRSI Jambi. Demikianlah sambutan Ketua DPD APRSI Jambi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Pardiman. Dan selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, marilah bersama-sama kita mendengarkan dan juga menyimak dengan saksama sambutan Ketua Umum DPP APRSI. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Junaidi Abdillah SEMM, kami silahkan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jambi, dan hal ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Jambi yang tadi disampaikan benar kata Pak Pardiman. Saya juga kaget-kaget selama ini Jambi kalau untuk realisasi KPR itu bontot Pak untuk wilayah Sumatera, betul. Dan tidak bisa dibohongin karena itu data. Tapi kali ini Jambi urutan pertama untuk wilayah Sumatera. Berikan pos untuk dan inilah bukan hal yang gampang untuk merealisasikan bagaimana kita semua merumahkan masyarakat Indonesia melalui Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia APRSI. Jadi saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, kita selalu saya di mana-mana menyampaikan kalau membangun rumah yang fokus terutama APRSI itu selalu bicara rumah rakyat, rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Beda dengan asosiasi lain, mungkin ada yang high class atau Iris atau rumah-rumah mewah, tapi Apersi adalah fokus kepada rumah MBR, rumah program pemerintah. Kalau yang sekarang programnya adalah istilahnya 1 juta rumah. Nah, itu program yang untuk pemerintah tahun ini, pemerintah sekarang. Tentunya saya berharap teman-teman kalau membangun rumah KPR bersubsidi itu pastilah harus layak huni ya. Kasihan teman-teman MBR yang mendapatkan rumah, jika masuk rumah harus merehab atau merenovasi. Dan saya juga pesan kepada teman-teman, kalau mau mendapatkan margin yang maksimal, Bapak Ibu tidaklah cocok membangun KPR rumah subsidi. Karena harga jual sudah ditentukan pemerintah, tapi tidak serta-merta menyesuaikan harga tanah yang semakin melonjak, harga material yang semakin melonjak. Nah, disinilah dibutuhkan keikhlasan Bapak Ibu sebagai pengembang khususnya rumah KPR bersubsidi. Jadi harapannya sinergi ini saya harapkan jalan di seluruhnya, baik itu pemerintah pusat, daerah, tapera, pembiayaan, pertanahan, dan terakhir PLN Bapak Ibu sekalian. PLN kemarin alhamdulillah khususnya Apersi yang menerobos itu semuanya. Kemarin kita dengar bahasanya Apersi masih, pengembang dikenakan biaya sharing investasi. Di Jambi kena juga ya Mas? Dan itu besar sekali. Bayangin kita bangun rumah subsidi antara 50 hingga 70% kita ikut sharing terkait pemasangan jaringan dan lain sebagainya, termasuk trafo, kepentingan lainnya, kecuali yang di rumah tangga. Dan itu banyak sekali, alhamdulillah. Saya menghadap Menteri SDM sudah, menghadap Direktur PLN sudah, tidak sukses Bapak Ibu sekalian. Tapi kami harus terpaksa melibatkan KPK untuk melakukan sosialisasi itu semua. Akhirnya alhamdulillah untuk sharing investasi tidak ada cantolan aturan satupun yang bisa developer dikenakan sharing investasi ya. Sekarang kembali lagi bahwa developer tidak dikenakan biaya kecuali kalau untuk pemasangan setrika, kabel bawah tanah, untuk apa itu ada biaya. Jadi inilah Apersi pusat, memang Bapak Ibu tidak melihat, tapi langkah-langkah kita paham benar kekurangan Bapak Ibu sekalian. Ini hal-hal demikian memang kalau DPP itu ibaratnya, DPP Apersi ibaratkan ada udara, bisa dirasakan oksigennya, tapi real kerjanya juga tidak pernah Bapak Ibu lihat. Tapi alhamdulillah kami tidak butuh ujian dan sebagainya, kami hanya butuh bagaimana masyarakat MBR itu fokusnya bisa mendapatkan rumah dengan mudah. Alhamdulillah PLN sekarang sudah lancar dan tanpa sharing investasi. Dan satu lagi, ini juga tanggal 27 nanti saya juga diundang oleh Kementerian Menko Polhukam terkait saber pungli. Salah satu narasumber adalah hanya Apersi yang diminta. Bagaimana di saber pungli itu melalui Kementerian Menko Polhukam tanggal 27. Ya, mudah-mudahan saya sampaikan bahwa di lapangan sudah banyak perubahan yang terjadi sehingga masyarakat kita mudah mengurus perizinan, sertifikasi dan lain sebagainya. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat kepada teman-teman Apersi DPD Jambi. Saya minta rakerda ini hanya bukan sekedar rakerda, tapi ada makna di situ bagaimana mengevaluasi kinerja Bapak Ibu secara pengurusan dan keanggotaan di tahun yang lalu, dan bagaimana akan merencanakan tahun berikutnya untuk rakerda hari ini.
kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum DPP Apersi. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Haji Junaidi Abdillah SEMM atas sambutannya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan simak dengan seksama sambutan dan arahan Wakil Gubernur Jambi sekaligus membuka acara secara resmi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan kepada yang kami hormati Bapak Muktamar Andi SEMM di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf Pak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Al-Haris, yang sejogjanya beliau berkenan hadir bersama kita, namun di waktu bersamaan ada acara yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu beliau mewakilkan kepada kami, dan nanti kami akan menyampaikan pointer berkenaan dengan masalah pesan-pesan yang beliau sampaikan. Yang kami hormati Ketua DPP Apersi Pusat Pak Junaidi Abdillah beserta rombongan, selamat datang di Jambi Pak. Kemudian yang kami hormati Pak Parliman, Ketua DPD Apersi Provinsi Jambi. Kemudian para mitra fasilitasi keuangan berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan perumahan, khususnya yang di bawah nama Apersi, antara lain dari Tapera, juga dari Bank BTN serta lembaga pembiayaan lainnya. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkah rahmat dan hidayahnya maka kita dapat hadir di ruangan ini dan rangka untuk melaksanakan kegiatan yang sedang oleh kami memiliki arti yang sangat strategis bagi pengembangan provinsi Jambi ke depan. Selanjutnya salawat dan salam teriring kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia paripurna yang telah membawa kita ke alam ilmu pengetahuan yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian, pertama kali pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan acara ini. Saya kira ini merupakan salah satu momentum bagi Apersi untuk bersama-sama bersinergi untuk membangun Jambi melalui program perumahan. Nah, kondisi ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi pada triwulan 3 tahun 2023, perekonomian Provinsi Jambi tumbuh pada angka 4,90%. Nah, ini relatif tinggi Pak dibandingkan dengan triwulan 2 kemarin yang di angka 4,86%. Ini artinya apa? Peluang-peluang kita untuk mengembangkan sektor perumahan dan pemukiman Provinsi Jambi ini terbuka lebar. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, di Provinsi Jambi juga sebentar lagi akan dilalui oleh jalan tol Trans Sumatera, koridor Betung Tepino, dan saya kira ini merupakan salah satu trigger yang akan mempercepat pembangunan perekonomian Provinsi Jambi, yang akan ke depan akan menumbuhkan sektor-sektor usaha ekonomi produktif dan tidak terkecuali akan tumbuhnya juga pusat-pusat pemukiman masyarakat. Nah, oleh karena itu kami berharap betul kepada Apersi, khususnya untuk Apersi Provinsi Jambi, agar segera memanfaatkan peluang ini Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kalau kita lihat di potensi Sumatera, sesungguhnya Jambi ini pertumbuhan ekonomi relatif tinggi Pak, relatif tinggi, dan ini akan menunjukkan bahwa sektor-sektor lapangan usaha khusus untuk sektor konstruksi ini relatif tumbuh dengan baik. Dilihat dari PDRB Provinsi Jambi pada triwulan 3 tahun 2023, sektor konstruksi ini menempati urutan kelima Pak, penyumbang pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi di angka 7,86%. Jadi ini relatif sangat baik ya, di setelah sektor pertanian, pertambangan, industri dan perdagangan. Nah, jadi sekali lagi saya kira ini merupakan peluang yang kalau dikelola dengan baik ini merupakan sesuatu yang amat menguntungkan di masa depan. Nah, berkenaan dengan tugas yang fungsi Apersi, tadi sudah sampaikan Pak Junaidi, saya kira betul Bapak Ibu sekalian bahwa seiring dengan tumbuhnya perekonomian daerah, tentu kebutuhan akan perumahan ini akan semakin meningkat. Nah, persoalannya kita dihadapkan beberapa masalah yang barangkali ini juga menjadi PR kita sama-sama. Yang pertama, ketidakseimbangan antara demand dan supply. Kenapa?
kelompok usia produktif itu semakin meningkat, Pak. Jadi kebutuhan akan perumahan itu semakin tinggi. Sementara kemampuan pemerintah, termasuk juga teman-teman developer untuk menyediakan perumahan itu relatif juga terbatas. Nah, oleh karena itu, program perumahan subsidi ini merupakan salah satu program alternatif dalam rangka untuk menyediakan perumahan yang layak huni bagi masyarakat Provinsi Jambi. Di lain pihak, Bapak Ibu sekalian, pemerintah Provinsi Jambi melalui program 2 miliar satu kecamatan juga sudah menggelontorkan program untuk memberikan rumah layak huni kepada masyarakat kita yang kurang mampu. Yang untuk tahun 2023 sudah berjalan 3 tahun, Bapak Ibu sekalian, pemerintah Provinsi Jambi telah membantu merenovasi 1.155 rumah kelompok masyarakat miskin yang tersebar di 11 kecamatan kota. Jadi sekali lagi pemerintah provinsi juga memberikan apresiasi terhadap teman-teman developer yang tergabung dalam apresiasi agar sama-sama kita Bapak Ibu depan untuk sama-sama kita untuk berjuang membangun, menyediakan perumahan yang layak huni bagi masyarakat Provinsi Jambi. Nah, jadi sekali lagi pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi kepada Apersi khususnya yang telah menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan rakerda ini akan melahirkan ide pemikiran cemerlang bagi kita dalam rangka untuk menyediakan, memenuhi kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Jambi. Mungkin itu yang barangkali dapat kami sampaikan. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelaksanaan kegiatan rakerda Apersi Provinsi Jambi tahun 2023 kami nyatakan dibuka secara resmi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah tersedia. Untuk dapat menghadap ke layar, kita akan saksikan pemindaian telapak tangan oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bapak Muktamar Hamdi SEMM untuk membuka acara secara resmi kami dengan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Yang secara simbolis pada bukanya Rakerda Apersi 2023. Rakerda Apersi Jambi tahun 2023 secara resmi dimulai. Kami mohon kesediaan untuk tamu kehormatan tetap berada di tempat, karena sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan bersama penyerahan cindera mata. Semoga sinergi dan kolaborasi Apersi bersama Pemprov Jambi dalam memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Jambi terus terjalin. Bapak Ibu sekalian, boleh kita beri aplaus dan juga tepuk tangan yang paling meriah. Kanti-kanti, Bapak Muktamar Hamdi mengatakan bahwa upaya Apersi ini merupakan gerakan yang cukup baik dan bagus untuk pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi pada masa depan. Ketua Umum DPD Apersi, yaitu Bapak Junaidi Abdillah, juga mengatakan bahwa Apersi akan melakukan yang terbaik kepada masyarakat yang hidup kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah hunian yang layak. Sebab tindakan merupakan salah satu upaya mendukung program pemerintah. Dapat bergabung menuju ke atas panggung. Kami mohon izin kepada tamu kehormatan untuk dapat bergabung. Selanjutnya, yang bertindak sebagai moderator pada bincang-bincang kita di siang hari ini di sesi yang pertama akan dipimpin langsung oleh Ketua DPD Apersi Jambi pada Bapak Haji Pardiman. Kami silakan. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini adalah diskusi di sesi pertama. Untuk presentasinya sekitar 15 menit dan nanti 15 menit sisanya kita akan lempar ke audiens untuk pertanyaan Bapak. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Haji Pardiman dan juga Bapak Alfian Arif mengambil tempat. Sekali lagi Bapak dan Ibu silakan untuk isi kursi di bagian depan terlebih dahulu.
Monggo Pak, silakan. Kami undang. Mohon izin Bapak untuk mengisi kursi yang di bagian depan terlebih dahulu, yang di baris kedua atau di baris paling belakang, boleh untuk agak maju Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Baik, hadirin sekalian, sinergi dan kolaborasi Apersi bersama Pemprov Jambi dalam memenuhi kebutuhan utama masyarakat Jambi. Itulah tema jawaban pada rekan-rekan pekerja Apersi Jambi 2023. Dan langsung saja kita memasuki bincang-bincang kita yang pertama, diskusi kita yang pertama yang dipimpin langsung oleh Bapak Haji Partiban. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Nampak nih yang kekenyangan nampaknya nih. Nah, jaya. Apersi. Apersi. Biar agak turun dikit. Sebentar lagi kopi disiapkan. Tenang be. Siapa kita? Apersi. Terima kasih dari PPDBP hingga sekarang menempati salah satu divisi pembiayaan perumahan BP Tapera. Jadi kita semua di sini insan perumahan nanti akan banyak informasi baru apa program-program yang akan diluncurkan oleh BP Tapera terkait dengan program rumah FLPP, baik itu untuk tahun 2023 maupun untuk target 2024. Tanpa memperpanjang mukadimah, kepada Bapak Alfian Arif dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, udah kenyang ya? Karena logika tanpa logistik anarkis. Ya. Logikanya diisi dulu supaya logistiknya tertib. Ya. Terima kasih Bang Ketua DPD Jambi yang saya hormati, Ketum DPP Apersi Pak Junaidi Abdillah. Semoga Bang Junaidi yang sebentar lagi mantu dan punya cucu tetap muda, tetap kece badai. Kebetulan Pak Ketum ini mau mantu tanggal 9 Desember Pak. Jadi sebentar lagi mau jadi kayak kakek Pak Ketum ya. Nah, kakek gaul. Yang saya hormati juga teman-teman Bang Pardiman, Ketua DPD Jambi. Yang saya banggakan teman-teman anggota Apersi, yang saya cintai, saya banggakan teman-teman bank penyalur FLPP, ada Bank BTN di sini, Bank BTN Syariah, Bank BRI, Bank Mandiri dan BPD Jambi, gitu ya Pak. BRI udah ya, BRI, BPD Jambi. Nah ini akur sepertinya di sini ya. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal ya. Ini pas betul ini karena cuma saya sendiri di sini supaya teman-teman bisa memahami secara paripurna bagaimana proses FLPP tahun depan, karena ada perubahan yang sangat signifikan. Tapi nggak usah khawatir, don't worry, be happy, tidak akan mengganggu pencairan. Setuju ya? Setuju? Setuju. Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah mengundang kami pada acara hari ini, karena kami dari Tapera selalu tidak pernah tidak hadir di acara Apersi, karena Apersi di hati ya. Kita hadir terus kegiatan ini, apalagi ada BTN Syariah. Kami aturkan juga kepada Bank BTN Syariah yang telah menyalurkan KPR FLPP luar biasa pada tahun ini, Bank BNI, Bank BPD Jambi, BSI dan BRI dan Mandiri. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu semuanya, yang pertama yang akan kami sampaikan pertama, kuota FLPP tahun 2024 tidak jadi 166.000, jadinya 220.000. Saya kasih yang senang dulu, habis itu kita bicara yang nggak senang habis itu. Yang penting sudah senang dulu hati Bapak Ibu semuanya. Kuota 220.000 kami upayakan maksimal dan telah disetujui oleh Pak Presiden. Jadi dari 166.000 kita di angka 220.000 tahun ini. Ya, itu yang pertama. Kedua, kami aturkan terima kasih juga kepada Provinsi Jambi, teman-teman Apersi yang telah berkontribusi besar dalam penyaluran FLPP di Republik ini. Ya, kita bisa lihat sampai hari ini per 17 November ya, kami tidak bicara 21 November, kita bicara 17 November.
kita sudah tembus di angka 208.754 unit atau setara dengan hampir kurang lebih 21 triliun. Ya, saya akan bukakan sedikit. Kalau per hari ini ya, per tanggal 20 November kita sudah tembus di angka 210.195 unit. Artinya hanya 16.000 lagi, 19.000 kurang, kita akan smooth landing di akhir November 2023, tercapainya target kita di angka 229.000 unit rumah. Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pelaku usaha dan juga kepada bank penyalur ya, yang telah menyalurkan subsidi FLPP secara maksimal, terlebih-lebih BTN dan BTN Syariah. Kami aturkan terima kasih Pak Iman atas kolaborasinya yang terjalin selama ini, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan BPD Jambi. Kita lihat di data, secara nasional Jambi itu untuk Sumatera ya, untuk Sumatera itu berada di peringkat 3 untuk Sumatera. Dia mengalahkan Padang, dia mengalahkan Bengkulu, dia mengalahkan Lampung, dia mengalahkan Sumbar ya, Padang, dia mengalahkan lagi Babel. Kalah menarik, kita akan kehadiran pemateri selanjutnya. Ini akan ada arahan dan juga sedikit materi dari Bank BTN yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Amin Soleh. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Bapak Amin Soleh. Mohon izin Bapak Amin Soleh. Ada waktu sekitar 10 menit Bapak untuk memberikan arahan dan juga sedikit mungkin materi-materi kepada seluruh peserta. Kepada Bapak kami silahkan. Apensi, Pak Junaidi, kemudian mungkin lagi sempat di luar mungkin Pak Franky maupun tim ya. Kemudian dari DPD Apensi Jambi, Pak Ketua, Pak Padiman dan tim dan jajaran semuanya, juga dari DPD lain yang saya dengar juga ikut join di sini. Dari asosiasi lain diundang juga Pak Ketua, udah pulang ya, udah. Teman-teman dari perbankan, Pak Ekot, ya sering ketemu kami dengan DPP Apensi, sering ketemu di mana-mana acaranya. Terima kasih atas waktunya. Dan teman dari Bank BTN, baik BTN Syariah, BTN Konven, dan semua Bapak Ibu yang tidak dapat saya satu persatu, terima kasih waktunya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang di siang ini memberikan kita kesehatan, memberikan kesempatan, semangat untuk melakukan kegiatan ini. Tak lupa salawat dan salam marilah kita nyatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak semua, mohon maaf kedatangan saya terlambat dari acara karena tadi dari Medan saya pesawat jam 5, Medan Jakarta, Jakarta Jambi. Kalau dulu ada Medan Jambi, sekarang nggak ada, jadi saya harus melalui Jakarta dulu. Karena kalau saya tidak datang, saya akan dipinanti oleh Pak Ketua Padiman. Jadi dulu udah wanti-wanti, nanti kalau ada datang ya Pak Amin, makanya saya harus datang. Karena semalam saya masih ada acara di Medan. Kalau nggak ada acara, saya minggu ada di Jakarta sebenarnya. Bisa langsung ke Jambi hari Senin kemarin. Tapi karena tadi belum ada acara, saya harus ke Medan dulu, baru tadi pagi ke Jambi. Jadi saya jauh dari Medan, mohon maaf terlambat, tapi tanpa mengurangi semangat saya menghadiri acara ini. Dan semoga rakerda DPD Apensi Jambi ini nanti berlangsung dengan sukses, lancar, dan kami ucapkan terima kasih juga Pak Ketua. Apensi Jambi ini merupakan mitra pertama BTN juga, BTN Sumatera ya, yang berdiri, karena dulu berdirinya ketua pertama Pak Dr. Usman Karim. Tadi saya lihat beliau ada, mungkin sudah pulang. Jadi tahun berapa dulu, tahun 98 ya. Saya masih di sini, terus saya juga alumni Jambi Bapak semua. Jadi saya campaknya dulu di BTN Jambi pada saat 98 waktu pelantikan Pak Usman Karim. Kebetulan saya hadir di Hotel Abadi waktu itu. Dan memang Apensi Jambi paling besar se-Sumatera dan juga kontribusi paling besar. Terima kasih juga
Pak Ketua dan jajaran atas kontribusi selama ini ke Bank BTN. Semoga kedepannya juga sinergi ini bisa berlangsung terus dan nomor saya 24 jam Pak Ketua. Tapi selama ini tidak ada telepon atau WA dari Pak Ketua maupun jajaran Jambi komplain ke saya, jadi selesai di Pak UK ya. Yang terhadir melebihi dari setengah dari jumlah anggota biasa APRSI Jambi yang aktif, yakni yang telah melakukan kewajibannya selaku anggota pada tahun diselenggarakannya Rakerda. Maka Rakerda DPD APRSI Jambi sah untuk dilaksanakan. Hadirin peserta sidang paripurna 1 Rakerda APRSI Jambi yang saya hormati, saat ini kita akan membahas jadwal acara Rakerda untuk kita sepakati bersama agar secara penyelenggaraan Rakerda bisa berjalan lancar dan tertib. Untuk selanjutnya, karena di tangan masing-masing peserta sudah ada rancangan jadwal acara, untuk itu marilah kita meneliti rancangan yang ada atau saya akan bacakan dan mohon peserta sidang untuk dapat menyampaikan koreksinya. Rancangan jadwal acara tersebut apabila tidak ada yang keberatan, nantinya akan kita sahkan menjadi jadwal acara yang akan kita gunakan dalam Rakerda kali ini. Hadirin peserta sidang yang kami hormati, silakan dibacakan rancangan jadwal yang telah dibagikan secara seksama. Apakah untuk mengingat waktu akan kita lanjutkan, ataukah saya beri waktu untuk membaca? Lanjut ya. Karena tidak ada keberatan dengan rancangan jadwal acara, maka rancangan jadwal acara kami sahkan menjadi keputusan jadwal acara. Karena pelaksanaan sidang ini sudah melewati dari jadwal acara yang tertulis di dalam rancangan, tentunya kita akan sesuaikan dengan waktunya, di waktu yang sedang berjalan. Apakah semua sepakat? Keputusan Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia tentang pernyataan forum Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia. Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman APRSI Provinsi Jambi menimbang nomor 1 dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan keputusan Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Jambi tentang pernyataan forum Rapat Kerja Daerah APRSI Provinsi Jambi. Pertama, pernyataan forum Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Jambi adalah dasar perhitungan kehadiran peserta yang forum untuk melaksanakan rapat kerja daerah. Kedua, pernyataan forum dinyatakan atas dasar daftar hadir peserta yang telah hadir pada saat Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia sebagaimana yang telah terdapat dalam lampiran keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 21 November 2023. Pardiman Ketua ditandatangani, Sekretaris Fadli ditandatangani, anggota Kulmat Cirgat ditandatangani. Keputusan Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia nomor 02, Keputusan Rakerda APRSI Jambi 2023 tentang jadwal acara Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia. Rapat Kerja Daerah APRSI Provinsi Jambi 1. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan keputusan Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Perumahan Seluruh Indonesia Provinsi Jambi tahun 2023. Pertama, jadwal acara Rakerda Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia adalah panduan untuk pelaksanaan Rakerda. Yang kedua,
jadwal acara Rakerda Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia Provinsi Jambi sebagaimana yang terdapat dalam lampiran keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya rapat kerja daerah pengembang Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 21 November 2023. Pimpinan sidang, Pardiman Ketua, Padli anggota, Sekretaris, Gulmat Siregar, anggota. Peserta sidang yang kami hormati, sesuai jadwal acara yang telah disahkan, acara selanjutnya adalah pembahasan dan pengesahan tata tertib. Karena rancangan tata tertib sudah ada pada masing-masing peserta sidang, marilah kita baca dan kita bahas bersama. Rancangan tata tertib tersebut apabila tidak ada yang keberatan, artinya akan kita sahkan menjadi tata tertib yang akan kita gunakan sebagai aturan main dan pedoman dalam sidang Rakerda kali ini. Hadirin peserta sidang yang kami hormati, silakan dibaca rancangan tata tertib tersebut yang telah dibagikan panitia. Secara saya beri waktu berapa menit ataukah untuk mempersingkat waktu kita lanjut? Karena tidak ada keberatan dengan rancangan tata tertib, maka rancangan tata tertib ini kami sahkan menjadi tata tertib Rakerda Apersi Jambi. Keputusan Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia Provinsi Jambi nomor 03 Kep Rakerda _ Apersi strip Su Jambi strip 11 tahun 2023. Wah, kanti-kanti tidak terasa kita sudah di akhir nih. Beli jamu di rumah Anya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa terus saksikan Made in Jambi hanya di JEK TV Inspirasi kita. Apersi Provinsi Jambi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia Provinsi Jambi tentang tata tertib Rakerda Apersi Provinsi Jambi. Pertama, tata tertib Rakerda Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia Provinsi Jambi adalah panduan jalannya pelaksanaan Rakerda.